Ya, baik, kita lanjut ke bab yang judul kedua. Ya. Ayo nabda bil basmalah. Semua ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini Ibu pakai HP ya. Jadi agak lebih canggih lagi. Oke. Ya, maaf ada WhatsApp. Yang pertama, di slide pertama ini Ibu akan menjelaskan apa sih yang kita akan pelajari di bab kedua ini. Yang pertama di KD kompetensi dasar 3.3 ya, itu memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, makna, dan lebih di sini Ibu menekankan adalah al-mufrodats. Ya, mufrodats. Apa itu mufrodats kemarin? Ya, mufrodats artinya kosakata. Nah, di sini kosakatanya yaitu tentang yaitu al-hafla bizikri mauludir rasul. Apa itu al-hafla bizikri mauludir rasul? Adalah al-hafla. Al-hafla itu apa? Acara bizikri, peringatan maulidir rasul. Maulid itu artinya adalah hari kelahirannya, bulannya itu yang dibahas ya, tempatnya, terus kelahiran siapa dan tempatnya siapa, yaitu kelahiran Rasulullah SAW. Siapa Rasul kita? Ya, Nabi Muhammad SAW. Bu, kalau misalnya ada acara yang peringatan maulud gitu, maulud Nabi. Nah, kalau maulud Nabi berarti yang dibahas di acara itu adalah yang dilahirkan. Berarti kalau yang dilahirkan adalah orangnya, membahas tentang orangnya seperti apa, kebaikannya seperti apa, ya pokoknya tentang orangnya gitu. Tapi kalau yang ini itu tentang hari apa ya. Kalau maulid beda ya, tadi maulid sama maulud. Kalau maulid apa? Kalau maulid tentang kelahiran harinya, kelahiran tempatnya. Tapi kalau maulud itu tentang orangnya, orang yang dilahirkan. Seperti itu. Ini banyak banget WA, maaf. Nah, yang sebelumnya tadi Ibu menjelaskan yang tadi ke 3.3 itu mufrodats ya. Dan juga di situ nanti ada kita belajar kana wa ismuha wa khabaruha ya. Kana wa ismuha wa khabaruha. Nih, yang mana Bu nih? Kana wa ismuha wa khabaruha. Nih yang Bu coret ya. Kana wa ismuha wa khabaruha. Nah, itu nanti kita belajar tentang isim kana. Ya. Isim kana itu masih berkaitan dengan kata lampau yang sudah berlalu, ya. Terus nanti ada lagi 4.3 yaitu mendemonstrasikan, yaitu kalian mempraktekkan. Nah, kalau yang di sini Ibu ngambil nilainya itu dengan menghafalkan kosakata ya, kosakata. Nah, itu kalau bahasa Arab memang harus dihafal, sama halnya seperti bahasa Inggris juga harus dihafal ya. Karena kita BJJ ini, maka dari itu dengan cara mengucapkannya itu yaitu dengan cara menghafal dengan divideokan nanti. Pokoknya ada tugasnya. Oke? Lanjut. Ya, di sini ada al-mufradats wal ibarat. Kemarin al-mufradats tadi al-mufradats apa? Ya, al-mufradat kosakata, wal ibarat dan al-ibarat yaitu ungkapan ya. Ayo kita Ibu akan bacakan, lalu a'id kalian ulangi, wahfadz dan kalian hafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikutin Ibu.
Zikro mauludir rasul. Zikro mauludir rasul. Ya, artinya peringatan kelahiran Rasulullah SAW. Lajnah. 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 Lajnah, apa arti lajnah? Panitia. Biltoqoh. Maaf. Biltoqoh. Apa arti biltoqoh? Kartu. Bitaqat, nah itu jamaknya. Jamaknya itu berarti kartunya lebih dari 2. Bitaqat ad-da'wah. Ya. Kartu undangan. Al-mad'un. Al-mad'un. Ya, artinya adalah yang diundang, orang-orang yang diundang. Wal mad'uwat. Nah, ini muannasnya. Wal mad'uwat, ya. Yang diundang adalah yang perempuan. Ingat, muzakkar laki-laki, yang muannas perempuan. Lanjut, muhadharah. Muhadharah. Apa arti muhadharah? Ceramah. Ihtimam kabir. Ihtimam kabir. Ya. Apa artinya? Sangat memperhatikan atau sangat perhatian, boleh. La syakka. La syakka. Apa arti la syakka? Jangan ragu, atau tidak ragu juga boleh, tapi kita lihat konteks kalimat setelah la syakka. La syakka ma'i, jangan ragu denganku. Ya, la syakka. Da'in. Da'in. Itu orang yang mengundang. Orangnya yang mengundang, ya. Tijarah. Tijarah artinya dagang. Mi'raj ar-rasul. Mi'raj rasul. Apa artinya? Rasul dinaikkan. Nah, di sini nanti ada beberapa cerita tentang dari lahirnya Nabi sampai wafatnya Tufiya, sampai wafatnya Nabi secara singkat. Baik. Yang ini dihafalkan, yang ini ditulis artinya dan dihafalkan. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini kemarin kita udah belajar fi'il madhi ya. Fi'il madhi tadi apa? Kemarin waktu itu apa? Minggu yang lalu? Hari Rabu lalu. Madhi adalah kata kerja lampau. Kalau mudhari' itu udah di kelas 8. Ya, kata kerja yang sudah berlangsung. Nah, cara membacanya Ibu akan contohkan, kalian ikuti di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'atha, makatha, walada, alqa, asra, awsa, saddaqa, zayyana, nazzama. Bentar. Wazza'a. Bukannya a. Wazza'a. Tazawwaja. Tuwfiya. Ijtama'a. Istama'a. Nah, itu yang tadi disebutkan semuanya ada fi'lul madhi. Kenapa Bu nggak disebutin juga fi'il mudhari? Karena kalian sudah belajar di kelas 8. Jadi nggak usah diulangin lagi. Ya, seharusnya itu sudah dikuasai oleh kalian. Baik, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, ini kalau bisa dihafalkan ya. Karena di ulangan harian nanti akan Ibu munculkan soal-soal dari mufradat ini. Oke. Baik, lanjut. Dan di sini kita akan
belajar tentang ungkapan-ungkapan sederhana dari yang Ibu bilang tadi, dari lahirnya Rasul ya sampai wafatnya Rasulullah SAW. Oke. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wulida Muhammad bin Abdullah fi yaumil isnin fi amil fil الثاني عشر min syahri Rabi'il Awal. Apa artinya? Wulida Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin itu artinya anak Abdullah telah lahir di fi yaumil isnin, di hari Senin. Udah belajar hari kan di kelas sebelumnya, kelas 8 atau di kelas 7. Fi amil fil, fi am, di am itu tahun, di tahun gajah. As-sani asyar min syahri Rabi'ul Awal, di bulan Rabiul Awal. Ya. Ini mana yang fi'il madinya? Ayo, fi'il madinya mana fi'il madinya? Ya, nih fi'il madinya yang Ibu sudah conteng. Nih Ibu conteng dulu. Salah. Kok nggak bisa ya diconteng? Ini dia. Nih. Ya, apa itu? Wulida. Apa arti wulida? Tadi Ibu sudah terangkan di slide yang sebelumnya. Baik, lanjut kita. Ya. Ini agak susah kalau di HP. Lanjut kita ke nih. Tufiya abuhu wa kana ibna syahraini wa huwa fi batni ummihi. Summa tufiyat ummuhu wa kana umruhu 6 sinin. Tufiya abuhu, wafatlah ya, ayahnya wafat, sudah wafat. Siapa ayahnya? Ayahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ibna syahraini, dan saat itu ya, saat 2 bulan, wa huwa fi batni ummi, dan dia ya, huwa dan dia di perut, masih di perut ibunya ya. Jadi ayahnya Rasulullah SAW itu telah wafat di saat Rasul masih di dalam kandungan ibunya. Summa tufiyat. Ingat tufiyat. Kenapa pakainya taknis di belakangnya? Tufiyat nih. Ya. Berarti dia menandakan siapa yang wafat? Perempuan. Nih. Ya, ummuhu. Ya, summa tufiyat. Summa itu artinya kemudian. Tufiyat ummuhu, ibunya wafat. Ibunya siapa? Ibunya Nabi Muhammad. Wa kana umruhu 6 sinin. Wa kana, dan saat itu umurnya berapa? Umurnya Nabi Muhammad 6 tahun. Baik, kita lanjut. Nah, setelah meninggal ibunya langsung ke sini. Ila Syam ma'a ammihi. Ya. Ini harusnya zahaba ini. Ini Ibu ada yang salah, tapi kamu perhatiin aja. Zahaba Muhammadun ila Syam ma'a ammihi, ya. Zahaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Syam ma'a ammihi litijarah, ya. Nabi Muhammad SAW telah pergi ke Syam. Ila itu ke, Syam itu Syam. Syam itu nama tempat. Ma'a dengan, ya, atau bersama juga boleh. Ammihi, ayah pamannya. Litijarah, li itu untuk litijarah, untuk berdagang, ya. Ini jadi yang betul kalimatnya begini ya.
zahaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila syam ammihi littijarah. Begitu ya. Ini tulisannya ada yang salah, tapi yang benar itu yang ibu ucapkan ya. Oke, baik. Lalu setelah itu tazawwaja Khadijah wa kana umruhu 25 sana wa umruha 40 sana. Nah, tazawwaja Khadijah. Nah, Khadijah menikah dan saat itu umruhu, hu-nya itu ke siapanya? Laki-laki, berarti Nabi Muhammad. 25. Ya, berapa itu? Dan saat itu umurnya Nabi 25. Itu udah belajar ya di kelas 7 semester 2. Umurnya 25 tahun. Sanah itu artinya tahun. Wa umruha, nah hanya itu ke siapa? Hanya itu ke perempuan, berarti Khadijah. Wa umruha, dan umurnya Khadijah 40 sana, 40 tahun ya. Jadi saat menikah itu Nabi Muhammad umur 25 tahun dan Khadijah umur 40 sana, 40 tahun. Oke, lanjut. Walamma kana umruhu 40 sana ba'atsallah Muhammadan nabiyyan wa rasulan. Nah, walamma, dan ketika, walamma kana umruhu, walamma kana, dan ketika saat itu, umruhu, umurnya, arba'nya itu siapa? Nabi Muhammad SAW, arba'ina sana, 45 tahun. Ba'atsallahu Muhammad nabiyyan wa rasulan. Ya. Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Muhammad sebagai nabi dan juga rasul. Ya, ba'asa itu artinya menjadikan atau telah menjadikan. Ini ya termasuk fi'lul madhi. Asrahullah ila baitil maqdis summa ila samawat. Ya, ini ila yang ini nggak usah nih. Bentar. Ini yang ila yang ini salah ibu nulisnya. Ibu hapus saja. Ya, ibu coret. Oke, good. Ya, asrahullah ila baitil maqdis summa ila samawat. Asrahullah, Allah telah mengisrokan. Isra itu apa sih? Isra itu maksudnya adalah memberangkatkan, ya, memberangkatkan ke Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis di sini yang dimaksud adalah para ulama menyepakati yaitu di Masjidil Aqsa. Di sini di samping kamu lihat ada gambar, ada 2 masjid di situ kalau kamu teliti. Ya. Di situ yang mana yang Masjidil Aqsa. Kalau kamu searching di Google, itu kebanyakan tuh yang ini. Ya. Bentar. Ibu ada yang salah sebentar. Ya, nih. Pasti yang ini. Ya, ini. Kalau kamu searching di Google, Masjid Al-Aqsa. Itu kamu searching di Google pasti terlihatnya gambar kebanyakan yang ini. Tapi betul nggak gambar yang ini? Nah, umat muslim itu juga sekarang dikelabuhi tentang Masjidil Aqsa yang sebetulnya mana. Nah, ternyata bukan yang itu. Yang ini namanya adalah Dome of the Rock ya, nggak salah. Kubah batu ini. Ya. Yang dikenal dengan Dome of the Rock, Masjid Kubah batu. Jadi bukan yang ini. Dan yang mana yang sebetulnya nih? Masjidil Aqsa yang ini. Ini salah. Yang betul yang Masjidil Aqsa yang ini. Nih. Ya, supaya apa?
supaya umat muslim taunya Masjidil Aqsa itu yang sana, bukan yang ini. Ya, di sini tuh tempat kenapa sih Bu Masjidil Aqsa tuh penting banget bagi umat Islam? Iyalah, Masjidil Aqsa itu apa? Tempat kelahirannya para nabi. Ya, sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahirnya di sini, di Masjidil Aqsa ini. Ya, tempat kelahirannya para nabi yang Maryam ibunya Nabi Isa, ya. Daerah kelahirannya juga daerah Masjidil Aqsa. Dan apa? Sebagai kalau sekarang itu namanya apa ya? Penghuni masjid kali ya. Ya, maksudnya istilahnya yang merawat masjid. Nah, Bunda Maria ibunya Nabi Isa itu Maryam tinggalnya di Masjidil Aqsa waktu remajanya. Gitu, ya. Nabi Isa pun juga, Nabi Zakaria pun juga, banyak para nabi ya yang kelahirannya di sekitaran Masjidil Aqsa. Ya, sudah paham sampai sini? Ya, ini masih dikuasai sama orang-orang Israel. Makanya kebanyakan di Google itu kalau kita cari Masjidil Aqsa itu malah yang dimuncul yang kutu tuh, yang kubahnya warna emas, padahal bukan itu. Ya. Itulah, kita harus tahu sejarah. Ya. Oke. Baik, kita lanjut, itu hanya selingan saja. Summa ilas samawat. Jadi saat itu ada kan yang namanya Isra Mi'raj dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, Isra Mi'raj itu artinya Isra memberangkatkan dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di mana? Ayo, bingung, nggak tahu Masjidil Haram ada di mana. Jadi Masjidil Haram itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ya. Itu ke sini diberangkatkan dari Masjidil Haram dari Mekah ke sini, Palestina, ya. Terus langsung ke ilas samawat, langsung ke langit dalam satu malam. Zaman dulu mah nggak ada pesawat. Buruk ya, Allah alam kalau buruk itu. Intinya adalah Nabi Muhammad SAW ya diisrokan, ya, diberangkatkan ke Baitul Maqdis, habis itu dimi'rajkan dan dinaikkan langsung ke langit. Sudah paham sampai sini ya? Oke. Lanjut. Tufiya bil Madinah wa kana umruhu 63 sanah. Tufiya meninggal Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ya, Madinah itu di Madinah namanya, ya, di kota namanya Madinah. Wa kana umruhu, dan saat itu umurnya 63 sanah. Berapa itu? 63 tahun. Jadi mana yang fi'lul madhi? Fi'lul madhi mana? Tufiya. Ya, betul. Tufiya, telah meninggal atau telah wafat juga boleh. Oke. Baik, sampai sini ada yang belum paham? Tanya di kolom komentar Google Classroom. Jangan di kolom komentar YouTube. Kolom komentar Google Classroom aja. Ya. Mau tanya-tanya di situ. Selama jam pembelajaran berlangsung. Bu, boleh di WA? Boleh, tapi nanti setelah pembelajarannya selesai di Google Classroom. Paham sampai sini? Oke. Tugas yang pertama yaitu tentang Ibu bilang tadi 3.3 dan 3.4 ya. Itu tadribat alal mufradat, yaitu latihan-latihan atau tugas-tugas dalam kosakata. Yang pertama, tadrib yang pertama, hafalkan mufradat kosakata yang ada di slide ketiga. Yang tadi beserta maknanya divideokan. Ya. Yang kedua, tadrib ikhtar, pilih,
ya. Maksudnya pilih dan garis bawahi fi'lul madhi dari kalimat-kalimat dari slide 5 sampai slide 11. Nah, mana yang fi'il madhi kamu tulis di buku tulis dan tulis artinya ya. Semuanya soalnya ditulis juga nggak, Bu? Soalnya juga ditulis dari slide 5 sampai 11. Ya. Dan di garis bawahi saja yang mana yang fi'il madhi lalu tulis artinya. Tadi udah Ibu sebutkan artinya satu persatu. Jadi kalian menyimak dan juga memahami ya, memahami sekali lagi fi'lul madhi seperti apa ya. Dan juga tadi ada kana tuh juga termasuk, bukan fi'lul ya, kana itu isim ya, isim tetapi untuk kata lampau. Oke, yang belum paham silahkan bertanya. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.